utawi piro-piro ngudure sholat. Iku isnani ana loro. Iku isnani ana loro. A'dzarus sholati utawi piro-piro ngudure sholat. Iku isnani ana loro. An-naumu rupane siji turu. An-naumu rupane siji turu, wan nisyanu lan lali. Wan nisyanu lan lali. Nah, di sini akan membahas tentang udzur. Udzur. Apa udzur itu? Lafal a'dzar merupakan bentuk jamak daripada udzurun. Udzurun dijamakkan menjadi al-a'dzar. Apa itu udzur? Ay al-asya allati turfi'u atau tarfa'u dzunubas shalat bi ta'khiriha an waqtiha. Artinya sesuatu atau perkara-perkara allati tarfa'u dzunubas shalat yang bisa menghilangkan dosa-dosa sebab salat, ya, yang bisa menghilangkan dosa-dosa salat bitakhiriha sebab mengakhirkan salat an waktiha dari waktunya salat. Kalau kita salat waktunya di akhir-akhir itu dosa, tetapi kalau ada udzur maka tidak dosa. Berarti udzur itu adalah sesuatu yang bisa menghilangkan dosa sholat dan sebab mengakhirkan dari waktunya, namanya udzur. Udzur merupakan bentuk jamak daripada al-a'dzar, merupakan bentuk jamak daripada udzur. Nah, di sini dijelaskan a'dzarus sholat, udzur yang apa? Yang bisa menggugurkan daripada dosa, ini jumlahnya ada 2. Mana yang 2 itu? Pertama an-naum, pertama tidur. Ayat annal awal min a'dzaris shalat ayyana masyakhsu qabla dhuhuri waqtiha mutlaqan. Nah, yang nomor pertama daripada uzur salat adalah tidur. Tapi dengan catatan tidurnya itu qabla dhuhuri waqtiha mutlaqan. Jadi tidurnya itu sebelum masuk waktu sholat. Ya, misalkan kamu tidur di malam hari, tengah malam, jelas tengah malam itu belum masuk waktu sholat, karena subuh bukan tengah malam, tetapi di waktu pagi. Nah, malam kamu tidur tengah malam karena saking capeknya, bangun-bangun adalah jam 7 misalkan, berarti ketinggalan waktu sholat subuh. Nah, tertinggalnya sholat subuh itu sebetulnya dosa, ya, karena mengeluarkan sholat dari waktunya dosa. Tapi karena ada uzur maka tidak dosa. Itu namanya uzur. Nah, di antara uzurnya itu karena tidur. Tapi tidur bisa menjadikan uzur, bisa menghilangkan dosa sholat, ya, andai kata tidurnya itu qabla dhuhuri waqtiha, sebelum masuk waktu sholat. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau waktu sholat sudah masuk? Misalkan ada orang yang azan, kamu bangun, bahkan tempat pipis dulu, habis pipis kamu tidur lagi. Nah, berarti di situ tidur sesudah masuk waktu sholat. Bahkan bangun jam 7, aduh, tadi saya belum sembahyang subuh, dosa nggak itu meninggalkan sholatnya? Dosa, ya. Karena apa? Tidurnya sudah sesudah masuk waktu. Di samping dosa juga wajib langsung di qadha. Ya. Awas, qadha itu bukan besok, langsung. Begitu bangun, ya lihat jam sudah lewat waktu sholat, maka wajib langsung qadha usolli fardhu subhi rakaataini. Nah, nanti asalnya adaan diganti dengan qadhaan lillahi ta'ala. Paham ya? Yang pertama adalah tidur. Yang nomor kedua adalah wan nisyanu dan lupa. Wan nisyanu dan
dan lupa ya. Jadi kalau kita lupa misalkan tuhan teh can belum habis waktu sholat, barang dilihat jam ini waktu sudah habis, nah maka dengan lewatnya waktu sholat itu tidak menjadi dosa, tetapi tetap harus langsung diqadha sholatnya gitu ya. Jadi wan nisyan ayat nasani min a'zaris sholat an-nisyan, lupa. Tapi lupanya lakin bisyarti alla yansha'a an manhiin anhu, tetapi lupanya itu dengan catatan bukan timbul dari perkara yang dilarang ya. Bagaimana kalau lupanya itu karena kita minum minuman yang membuat lupa sampai mabok, wah itu sih tidak tidak dimaafkan, tetap dosa. Kita ada berapa jumlahnya uzur sholat? Ada dua. Pertama tidur, yang nomor kedua lupa. Apa yang dimaksud dengan uzur? Uzur itu adalah sesuatu yang bisa menghilangkan dosa-dosa sholat sebab mengakhirkan dari waktunya. Mengakhirkan sholat dari waktunya itu dosa. Tapi kalau ada uzur maka tidak menjadi dosa. Ada berapa jumlahnya uzur di dalam sholat? Ada dua. Yang pertama an-naumu, tidur. Jadi kalau waktu sholat sampai terlewat karena tidur maka tidak berdosa, asalkan tadi tidurnya qabla dukhuli waqtiha. Nomor kedua adalah karena lupa ya, tetapi lupanya itu bukan karena sesuatu yang dilarang. Nah, bagaimana kalau lupanya itu karena sesuatu yang dilarang? Contoh misalkan Mau Muhtar itu lupa ya, sampai akhirnya waktu sholat lewat, tapi lupanya itu karena sesuatu yang dilarang. Karena apa? Misalnya lupa karena lagi main gaple. Ini gaple kan sesuatu yang dilarang. Karena dia sibuk main gaple sampai akhirnya dia lupa waktu sholat sampai habis. Nah itu sih berarti lupanya dari sesuatu yang dilarang, maka itu tidak termasuk a'dzarus sholat. Tetap dia berdosa di samping wajib qadha ya. Fa innahu asimun, maka dia berdosa. Tuh ya. Amma idza nasya'a manhiyin anhu ya nahya tahrimin, andai kata lupanya itu karena dia sibuk dari perkara yang dilarang, kaki marin seperti sibuk judi gitu kan, main gaple, atau kalau la'bi syatranji, main catur, falaisa bi'udrin, itu mah tidak termasuk kategori uzur. Kayak samu bihi, maka dia berdosa ya, dengan terlewatnya sholat ya, dengan lewatnya sholat maka dia berdosa. Wa yajibu alaihil qada'u fawran, dan dia wajib mengqadha seketika itu juga itu. Poho ke sholat isya lantaran sibuk judi, poho ke sholat maghrib lantaran sibuk main catur, itu falaisa bi'udrin, itu bukan termasuk kategori uzur. Oleh karena itu maka dengan lewatnya waktu maka dia berdosa. Kayak samu bihi, dia berdosa ya. Di samping berdosa di mana? Wa yajibu alaihil qadha, wajib untuk mengqadai sholat. Kapan qadanya? Orang seketika begitu dia ingat, aduh waktu maghrib sudah habis, jadi saya sibuk main catur. Nah, begitu sadar langsung wajib langsung qadha. Barang a'dzarus sholati iku iznani an-naumu wan nisyanu a'dzarus sholati iku iznani an-naumu wan nisyanu Bismillahirrahmanirrahim. Syurutus sholati utawi piro-piro syarat sholat.
syurutus sholati utawi piro-piro syarat sholat. Nah, kalau sekarang akan membahas tentang syaratnya sholat ya. Syurutus sholati utai piro-piro syaratnya sholat iku samaniyatun ana wolu. Iku samaniyatun ana wolu. Syarat-syaratnya sholat, syarat syurut merupakan bentuk jama daripada syaratun. Syaratun dijamakan jadi syurutun. Apa itu syurut? Wahya ma tatawaqqafu 'alaiha sihhatus shalat, ada walaisat minha. Barang-barang syarat itu adalah ma tatawaqqafu 'alaiha sihhatus shalati walaisat minha. Artinya apa? Ma sesuatu tatawaqqafu yang berhenti 'alaihi atas sesuatu tadi syihatus sholati sahnya sholat. Jadi sesuatu yang menjadikan sahnya sholat. Tanpa sesuatu tadi tidak sah pokoknya mah gitu. Nah, sesuatu yang menjadikan sahnya sholat walaisat dan bukanlah sesuatu tadi minha bagian daripada sholat. Dia menjadikan sahnya sholat tetapi bukan merupakan bagian daripada sholat. Mana contohnya? Seperti memakai baju. Memakai baju itu harus karena merupakan syarat sholat. Artinya sholat tidak akan sah kalau kita tidak menutup aurat, tidak memakai baju, tidak menutup aurat. Tetapi menutup aurat itu bukan merupakan bagian daripada sholat. Dan sholat mah takbir, ruku, sujud, baca Fatihah dan sebagainya itu sholat. Kalau menutup aurat bukan merupakan bagian daripada sholat. Nah, itu namanya apa? Syarat. Ulang lagi, apa yang dimaksud dengan syarat? Ma sesuatu tatawaqqafu yang berhenti alaihi atasnya sihhatus sholat sahnya sholat. Artinya sholat tidak akan menjadi sah ya tanpa sesuatu tadi. Dan sesuatu tadi walaisat minha bukan termasuk bagian daripada sholat. Seperti mana menghadap kiblat, sahkah sholat tanpa menghadap kiblat? Tidak sah. Nah, berarti menghadap kiblat itu adalah ma tatawaqqafu alaihi sihhatus sholat, sesuatu yang menjadikan sahnya sholat. Tetapi menghadap kiblat laisat minha bukan termasuk bagian daripada sholat. Karena bukan termasuk bagian daripada sholat maka dinamakan syarat. Lawan daripada syarat adalah rukun. Lawan daripada syarat adalah rukun. Apa itu rukun? Sama, awalnya sama. Ma tatawaqqafu 'alaiha sihhatus shalat. Ya, dan begitu istilahnya. Ma tatawaqqafu 'alaiha sihhatus shalat. Kalau rukun adalah ma tatawaqqafu 'alaiha sihhatus shalat wa huwa minha itu. Apa artinya? Sesuatu yang menjadikan sahnya sholat dan dia merupakan bagian daripada sholat. Gitu, itu namanya rukun. Mana contoh rukun? Seperti membaca Fatihah. Membaca Fatihah tadi disebut nate rukun. Apa sebabnya? Karena sholat tidak akan sah tanpa membaca Fatihah. Nah, berarti sesuatu yang menjadikan sahnya sholat, dan Fatihah berada di dalam sholat, wahwa fiha. Dia berada di dalam sholat, itu namanya rukun. Itulah perbedaan antara syarat dengan rukunnya. Yang akan dibahas oleh kita sekarang adalah syaratnya sholat, berarti di luar sholat kalau syaratnya. Syurutus sholat, utawi piro-piro syarat sholat.
iku sama niatun ana wolu. Iku sama niatun ana wolu. Mana yang urut toharatul hadasa ini rupanya siji suci saking hadas loro. Toharatul hadasa ini rupanya siji suci saking hadas loro. Rupanya siji suci saking hadas loro. Yang nomor pertama adalah harus suci dari kedua hadas. Suci dari kedua hadas. Inda qudratihi. Itu disaranya ada. Ketika dia mampu ya untuk mensucikan diri dari kedua hadas. Nah, bagaimana kalau kita misalkan sholat tanpa bersuci dulu? Mang Opik misalkan habis pipis langsung sholat, berarti belum bersuci. Dia punya hadas, disebutnya hadas apa tuh? Hadas kecil. Kalau habis pipis namanya hadas kecil. Kalau habis hubungan itu namanya hadas besar. Orang yang sholat harus suci, baik dari hadas kecil ataupun hadas besar. Nah itu. Maka falau shalla biduniha walau nasiyan lam tasihha sholatuhu. Ya, kalau seseorang itu melakukan sholat tanpa bersuci terlebih dahulu, habis pipis tidak wudu dulu, ya, langsung sholat, lam tasihha atau sholatuhu, maka sholatnya tidak sah sholatnya itu. Kan kudu heula ari tanpa wudu, tanpa bersih dia malah langsung sholat. Walau nasiyan, walaupun dia lupa teu wudu heula anger we. Sembahyangnya tidak sah itu. Cuma kalau memang karena lupa, wa fi suratin nisyan, dalam gambaran lupa yusabu ala qasdihi, dia tetap mendapatkan nilai pahala. Dari mana? Ala qasdihi, dari nawaitunya, karena dia sudah nawaitu untuk sholat. Sedangkan pekerjaan sholatnya itu tidak mendapatkan pahala, karena sholat mah kudu ngabogaan kudu punya wudu ya. Kecuali ilal qiraah, kecuali bacaan Al-Qur'an ya, bacaan Al-Qur'an dia sembahyang tanpa wudu dulu ya karena lupa. Nah, bacaan-bacaan tetap mendapatkan pahala karena Al-Qur'an mah yusabu ala qiraatihi, diganjar lamun orang macana. Nah, gitu ya. Jadi ulangi lagi, ketika seseorang melakukan sholat tanpa berwudu, pertama sholatnya tidak sah ya. Yang nomor kedua, pekerjaan sholatnya tidak diganjar. Adapun nawaitunya, niatnya, karena dianya niat sholat, maka mendapatkan pahala dari tujuannya, dari maksudnya, dan juga dia mendapatkan pahala dari bacaan-bacaannya. Kenapa? Karena membaca Al-Quran tidak disyaratkan harus punya wudu. La yatawaqqafu ala wudu'in fayusabu ala fi'lihi. Kusabab maca Al-Quran mah teu kudu ngabogaan wudu, maka dengan membaca Al-Quran tadi dia tetap mendapatkan pahala. Itu yang pertama ya. Jadi harus suci dari kedua hadas. Wa taharatu lan nomor loro suci anin najasati saking najis. Wa taharatu lan suci anin najasati saking najis. Yang nomor kedua harus suci dari najis. Isyaratnya ay allati la yu'fa. Najis yang tidak dimaafkan fisaubi dalam pakaian, ilm dodot. Fisaubi ilm dodot. Wal badani lan dalam badan. Wal badani lan dalam badan. Wal makani lan dalam panggonan. Wal makani lan dalam panggonan. Yang nomor kedua apa? Toharoh, suci dari najis yang tidak dimaafu. Fisaubi, apa fisaubi? Bajunya harus suci. Wal badani, badannya juga harus suci. Wal makani, tempatnya juga harus wasitil. Wal makan dan tempatnya harus suci daripada najis yang tidak dimaafu ya.
Jadi suci bajunya ay al malbus. Apa besaub itu maksudnya ay al malbus. Malbus itu apa? Sesuatu yang dia pakai, min kulli mahmulin, dari setiap perkara yang dia bawa. Wa ilam yataharrak biharakatihi, meskipun tidak ikut bergerak dengan sebab dia gerak. Nah, jadi inti nama baju atau sesuatu yang dia pakai termasuk kepada kategori baju adalah sorban yang dia pakai, gitu ya. Itu harus suci, ya, dan tidak boleh bersentuhan dengan najis. Wal badani, dan juga harus suci badannya, termasuk kepada kategorinya adalah hidung, anpun, hidung, famun, mulut, ainun, mata, itu bagian dalamnya juga sama, itu harus suci. Wal makani, juga tempat, aima yulaki syai'an min badanihi, tempat itu ada sesuatu yang menempel dengan anggota tubuhnya atau anggota tubuhnya atau yang dipakai, itu harus suci. Ya, tempat yang kita tempati yang menyentuh dengan tubuh kita itu harus suci. Ya, tempat yang kita sentuh, baik disentuh oleh badan kita atau disentuh oleh yang kita pakai, itu si tempat itu harus suci. Misalkan begini nih, perhatikan di depan, kamu lagi sholat, ya, lalu memakai sorban, ya, sorban itu namanya saub, masuk ke kategori saub, pakaian itu artinya bukan baju doang, tetapi min kulli mahmulin, setiap yang kita pakai itu, yang kita bawa itu namanya saub. Tiba-tiba sorban kita menyentuh kemana, ke najis, maka itu tidak sah, karena berarti ada najisnya. Jadi syarat yang nomor kedua harus toharo, harus bersih, bajunya bersih, badannya juga bersih, ya, dari najis. Kemudian tempat yang bersentuhan dengan badan kita, tempat yang bersentuhan dengan yang kita bawa juga sama harus bersih, ya. Kumaha lamun kakolongan, ada kakolongan. Nah, ini misalkan di sini ada najis, kamu misalkan ruku, ketika ruku kan si najis itu kan tidak bersentuhan dengan tubuh kita, cuma kakolongan, ya. Nah, kalau karena tidak apa-apa, ya, yang membahayakan mah itu andai kata yulaqi syai'an min badanihi, bersentuhan dengan sesuatu dari badan kita atau dari yang kita bawa, itu yang berbahaya, ya, yang menjadikan sebab tidak sahnya salat. Wasitrul aurati lan nomor wasitrul aurati lan nutufi aurat, wasitrul aurati lan nutufi aurat. Nomor berikutnya adalah menutupi aurat. Nomor 3, penutupnya awas, harus bijirmin tohirin, harus berupa jirim yang suci. Penutupnya itu harus berupa sesuatu yang suci, yang na'u ru'yata launil basyarah, yang bisa menghalangi terlihatnya warna kulit. Syaratnya penutup aurat harus jirmun tohirun yang na'u ru'yata launil basyarah, harus berupa barang yang suci, jirim yang suci, yang bisa menghalangi terlihatnya warna kulit. Bi'alla yu'rafa bayadu, sehingga tidak terlihat putih-putihnya kulit karena terhalang oleh penutup aurat tadi. Nah, ya, ulangi lagi, syaratnya penutup aurat itu harus berupa jirim yang suci yang bisa menghalangi warnanya kulit. Misalkan ayu sholat, ya, pakai baju, tapi bajunya itu baju yang transparan sehingga warna kulit bisa terlihat, ya, warna kulit bisa terlihat. Tetapi ketika dibanjur sama air, nggak masuk air itu karena ada penutupnya, cuma terlihat bentuk warna kulitnya, putihnya kelihatan, hitamnya kelihatan. Sahkah sholatnya? Tidak sah, karena penutupnya itu tidak menghalangi warnanya kulit. Jadi syarat si penutup aurat itu harus bisa menghalangi warnanya kulit. Kemudian wastiqbalul qiblati lan madhab kiblat. Wastiqbalul qiblati lan madhab kiblat, kemudian menghadap kiblat.
Awas yang menghadap itulah wazalika bisadri la bil wajhi. Yang kita hadapan itu apanya? Dada yang harus menghadap kiblat, bukan wajah. Makanya ketika kita sembahyang misalkan menoleh itu nggak apa-apa, itu tidak batal asalkan tidak ikut menoleh dengan dadanya. Wazalika bisadri la bil wajhi, dengan dada bukan dengan muka. Bismillahirrahmanirrahim. Waduhulul waktilan manjing waktu. Waduhulul waktilan manjing waktu. Yang nomor kelima, orang sholat itu syaratnya harus sudah masuk waktu sholat. Ma'rifatu dukhulihi. Dia harus tahu bahwa waktu sholat itu sudah masuk. Baik tahunya itu yakinan, apa yakinan? Secara yakin, audzonan atau secara dugaan. Maka disarannya lihat, faman shalla biduniha bi an hajama wa shalla lam tasihha shalatuhu wa in waqa'at fil waqti li adami syarti. Apa artinya? Faman shalla, maka siapa saja yang melakukan sholat, muhtar sholat misalkan biduniha, tanpa mengetahui apakah waktu sholat sudah masuk atau belum, ya mentang-mentang geus poe, wah geus maghrib ya gitu. Bi an hajama ya wasola, karena sudah misalkan itu sudah merasa gelap, ya kita anggap bahwa ini sudah masuk waktu malam, waktu maghrib sholat tuh kita ada. Lam tasihha sholatu, mana sholatnya itu tidak sah. Wa in waqa'at fil waqti, walaupun memang tepat sholat itu sudah masuk pada waktu beres sholat maghrib, misalkan manmutar papang izin mangripai ini terus di mana sholat maghrib terus masuk ke waktu, ya udahlah. Nah berarti kan mau muhtar juga sholat itu pas tepat pada waktunya. Cuma pertanyaannya, sah nggak sholat tersebut? Tidak sah, karena ketika sholat dia tidak mengetahui apakah waktu sholat sudah masuk atau tidak. Paham nggak? Nah gitu. Atau misalkan begini, kamu misalkan lagi ya yang enak tuh waktu maghrib itu ya, waktu maghrib, karena waktu maghrib kan malam. Biasanya orang kalau melihat malam ya kamu sudah maghrib gitu. Atau waktu subuh ya. Kamu misalkan bangun tidur, perasaan ini sudah masuk waktu subuh karena saya tidur udah lama. Lalu kamu sholat, usalli fardhu subhi raka'atain dan sebagainya. Selesai sholat, kamu kemudian keluar. Nah, ketemu sama teman, jam berapa sekarang? Kata kamu tuh. Nah, kata teman jam 5. Oh, berarti kalau jam 5 berarti tadi saya sholat itu sudah masuk waktu sholat. Pertanyaannya, sah tidak sholatnya? Tidak sah, karena ketika dia sholat dia belum tahu apakah waktu sholat sudah masuk atau belum. Jadi syaratnya sholat yang nomor kelima harus mengetahui akan masuknya waktu sholat. Maka bila seseorang sholat tanpa mengetahui terlebih dahulu, lam tasihha sholatnya tidak sawain waqa'at fil waqti, walaupun memang sholatnya tepat pada waktunya. Wal ilmu lan nawaruhi bi fardiyatiha, kelawan kepaduannya sholat. Wal ilmu lan nawaruhi bi fardiyatiha, kelawan kepaduannya sholat. Ai bi kauni sholatil mafrudati fardhon. Ya wa ala ya takida lan yen ta ora nekadaken sapa si wong. Wa ala ya takida lan yen ta ora nekadaken sapa si wong fardhon ing fardhu suci, temenang nekadkeun hiji fardhu ditekadkeun sunah. Fardhon ing fardhu suci min furudiha, saking pira-pira fardhune salat. Saking pira-pira fardhune salat, sunatan ing sunatan ing sunah. Wajtinabul mubtilati, lan ngadohi pira-pira perkara kang batalaken salat. Wajtinabul mubtilati, lan ngadohi pira-pira perkara kang batalaken.
Yang nomor berikutnya adalah menghindari hal-hal yang bisa membatalkan terhadap sholat. Ayat tadi bal musalli fi jami'i salatihi kullama yubtiluha, artina si musolli teh wajib ngajauhan sakabeh perkara anu bisa ngabatalkeun kana salat gitu. Mana contohna perkara anu mata ngabatalkeun kana salat teh kata wili ruknin seperti ngalilakeun rukun anu pondok. Rukun teh pondok kudu dipendekkan, malah di takwil di perpanjang dilamakeun dililakeun amdan bari jeung sengaja eta mantang ngabatalkeun karena sholat. Eta hal-hal yang bisa membatalkan terhadap sholat harus diijtinab, harus dijauhan. Jadi jumlah total general hal-hal yang bisa membatalkan terhadap jumlah total general syarat yang sholat itu jumlahnya ada 8. Jadi ulang lagi, syarat yang sholat jumlahnya ada 8. Yang pertama suci dari kedua hadas, yang nomor kedua suci dari najis baik yang ada pada saum baju. Apa yang maksud dengan saum? Al-mahmu, setiap yang kita bawa, wal badani dan yang menempel pada badan, wal makan dan tempat yang kita tempati harus suci dari najis. Nomor 3 wasitul aurati, dan menutupi aurat. Cuma penutupnya harus berupa sesuatu yang bisa menghalangi warna kulit. Maka kalau kita memakai baju tetapi warna kulit masih terlihat, itu maka sholatnya tidak sah. Nomor berikutnya wastiqbalul kiblati, dan harus menghadap kiblat. Ayastaqbilal musalli ainal ka'bah bisadri. Orang sholat teh kudu menghadap kiblat kelawan dadana la bil wajhi. Fa in shalla fiha kemudian apalagi wadukulul waktu, dan nomor berikutnya harus masuk waktu. Nomor kelima harus masuk waktu. Aimin syurut sihhat salat duhulu waqtiha, harus mengetahui bahwa waktu salat itu sudah masuk baik biyaqinin aw dhannin. Nomor berikutnya wal ilmu bi fardiyatiha, harus mengetahui tentang kefarduannya salat. Ayat an-nasadis min syuruti sihhati salat al-makruh ilmul musalli bi kauniha fardhan fala tasihhu salatu mutaraddid fi fardiyatiha. Jadi harus mengetahui tentang fardu-farduna salat ya. Di kaul salatil mafruḍah, harus mengetahui bahwa salat fardu itu adalah fardu. Kemudian yang nomor berikutnya nomor 7 wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan. Artinya apa? Tidak boleh menekadkan fardu salat tidak boleh ditekadkan sunnah. Jadi yang fardu tidak boleh ditekadkan sunnah. Bacaan Fatihah teh hukumna fardu, maka teu meunang ditekadkan sunnah. Ruku teh hukumna fardu, maka teu meunang ditekadkan sunnah. Jangan sekali-kali menekadkan kefarduan di dalam salat ditekadkan sebagai amalan sunnah. Kemudian wajtinabul mubtilati, dan menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan terhadap salat. Jadi perkara-perkara anu matak numbulkeun batalna salat wajib dijauhi. Syurutus sholati iku samaniyatun toharatul hadasaini wa toharatu anin najasati fisaubi wal badani wal makani wa satrul aurati
wasatrul aurati wastiqbalul qiblati wadukhulul waqti wal ilmu bifardiyatiha wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan wajtinabul mubtilati syurutus sholati. Adapun syarat-syarat yang sholat samaniyatun taharatul hadasaini, pertama suci dari kedua hadas, taharatul hadasaini wa taharatu anin najasati isaubi wal badani wal makani wasitrul aurati wastiqbalul qiblati wadukhulul waqti wal ilmu bifardiyatiha wa alla ya'taqida dan tidak menekankan fardhon min furudiha dari fardu-fardunya salat fardhon min furudiha sunnatan ditekadkan sunnah wajtinabul mubtilati sekarang al-manahnya lihat syurutus sholat. Lapat tuh dibaca apa namanya? Dibaca rofa. Kenapa dibaca rofa? Karena menjadi mubtada. Apa mubtada itu? Isim yang berada pada permulaan. Itu gampang nama. Syurut itu isim, fi'il atau huruf? Lapat syurut isim, fi'il atau huruf? Isim, kalimat isim ya. Karena kata benda ya. Kata benda, kata sifat itu namanya kalimat isim. Nah, kalimat isim anu berada di permulaan tadi tarkibna disusunan maka menjadi mubtada. Artinya versi jurumnya mubtada itu apa? Al ismul marfu'u al ari anil awamil lafziyah. Itu versi jurumnya. Kalau versi ini al mubtada ismun rafu'u mu'abbadu an kulli fi'lin mujarradu. Mubtada itu isim yang dari amilan diwahidi setrika persyafiyah mubtada'un jadun wa adirun khabar mubtada'in adirun ma'idara mubtada'un wa adirun khabar in kunta zaidun adirun ma'idara
Ada jadi syuruh tuh dibaca rofa karena menjadi alamat rofa menggunakan apa? Kenapa menggunakan doma? Isim mufrad ayat sabaraha alamat rofa nggunakan doma. Ada 4 adzamu fit mufradin ka ahmadu wa jamita tingka ja'al abudu wa jamita tingka muslimatin wa kullu fi'lin mu'rabin kayati. Surutu as-salati, as-salata atau as-salatu? As-salati. Kenapa dibaca as-salati? Karena menjadi mudhof ilaih. Jadi penyebabnya dibaca jar karena menjadi mudhof. Ada berapa asbabul jari? Ada 3 sebab kalimat dibaca jar itu ada 1 karena menjadi mudhof ilaih, 2 karena kemasukan, nomor 3 karena menjadi ofidu salasatun anwa'u alaqul wal isba'u. Penyebabnya dibaca jar itu 3 huruf. Tapi yang ketiga, sekarang huruf jar pasti jurumi ada berapa? Ada 9 min ila lakhiru babakaflam min ila an ala akhiru babakaflam. Itu semuanya adalah huruf jar. Jadilah dirimu santri terpelah. Samanya pun dibaca apa? Dibaca rofa. Kenapa dibaca rofa? Karena menjadi khobar. Gampang nama khobar nama sebagai pelengkap. Tanpa majikan teh khobar pelengkap gitu. Zaid adalah sempurna belum? Kebun itu adalah sempurna belum? Nah, maka dikasih pelengkap. Kebun itu indah. Indah itu namanya khobar. Mang Opik itu adalah lah. Sudah jelas belum? Belum. Oh, adalah sebagai apa? Ustaz misalkan. Taufik ustadzun. Maka itu dinamakan khobar. Jadi khobar itu adalah juz ataupun bagian daripada kalam yang fungsinya adalah untuk menyempurnakan apa? Fa'il wal khobarul juzul mutimul fa'idah Allahu wal ayati syahidah wal khobarul juzul mutimul Allahu wal ayati syahidah. Tahliah adalah betul. Sudah jelas belum? Oh, adalah sebagai santria gitu. Tehuli adalah udah jelas belum? Ustadzatun, seorang ustadzah. Nah itu yang menjadi penyempurna itu dinamakan khobar. Syaratnya sholat sudah lengkap belum ini? Sudah dipahami belum? Syaratnya sholat ini kan belum jelas ya. Lalu kita kasih pelengkap sama niatun ada 8. Mana yang tidak pelengkap? Sama niatun, maka itu diterjemah sebagai wal khobarul juz'ul mutim fa'idah Allahumar wal ayat syahidah wal khobarul juz'ul mutim fa'idah Allahumar ayani syahidah. Taharatul hadasa ini yang pertama suci dari kedua ada toharo itu dibaca apa namanya? Dibaca rofa. Oke, kenapa dibaca rofa? Mikir menjadi badal dari mana? Sama niatun badalnya badal ba'di min
karena merupakan bagian dari keseluruhan ayat 8. Sebagiannya adalah suci dari kedua hadas. Ari badalnya termasuk kepada kategori tawabe i'robna mengikuti kepada matbu'na. Ada berapa jumlahnya tawabe? Yatba'u fil i'robil asma'al uwalna tun wa tawqidun wa anfun wa badal kan. Wa toharatuna dibaca rafa tadi alasana lantaran jadi badal al hadasa ini dibaca jer. Kenapa dibaca jer? Karena menjadi mudhof ilai ari hukumna mudhof ilai wajib dibaca apa? Wasani yajurwan min awfi'idha lam yaslu ila zakar wala mahudha. Wasani yajurwan min awfi'idha lam yaslu ila zakar wala mahudha. Wasani yang nomor kedua yakni mudhof ilai ujrur harus dibaca. Wa toharatu ainin najasati. Kenapa dibaca toharatu? Karena diatapkan kepada toharatul wal ma'tufu 'alal marfu'i marfu'un. Mana yang menjadi huruf atap? Mana yang menjadi ma'tuf? At-toharatu ainin najasati. Mana yang menjadi ma'tuf alaih? Saya disebut nafik atapna atap nasak atau atap bayan. Hah? Ayo bareng-bareng atap nasar atau atap bayan. Kan atap terbagi al-atfu immadu bayanin aw nasar wal gharadul ana bayanu masaba. Itu atap ada dua, ada atap nasar, ada atap. Nah ini termasuknya kategori atap apa? Atap nasa talim bi harfin mutbi'in akun nasa asus bi wudi wasana iman sodak. Nah ani najasati atau najasatu yang betul bacaannya anin najasati dibaca jer. Kenapa dibaca jer? Kemasukan huruf jer. Mana huruf jerna? An. Bareng-bareng baca ya. Aka hurufal jarri wa yamila anta la sya'a anala mundur oke waun wata wal kabul ta'ala wa mata. Itu ya dan seterusnya. Terus dibolang al-munawwar dibolang, otaknya dijalankan, sering dilatih otaknya. Allah